Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita lanjutkan dengan pertemuan ketiga bulan Rosario dengan tema dipanggil menjadi pengurus lingkungan, wilayah, dan Dewan Pastoral Paroki. Kita awali pertemuan hari ini dengan pengantar. Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada pertemuan ketiga bulan Rosario, kita sebagai umat dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif menjadi pengurus lingkungan, wilayah, dan Dewan Pastoral Paroki untuk melayani sesama dan Tuhan. Untuk itu, marilah kita nyanyikan lagu pembuka yang diambil dari Puji Syukur nomor 603 yang berjudul Curahkan Rahmat, atau dapat dipilih dengan lagu lainnya. Mari kita siapkan hati kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dapat ikut berpartisipasi untuk menjadi pengurus baik di wilayah, lingkungan, dan gereja. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami agar dapat melayani sesama dan Tuhan dengan taat dan setia sesuai dengan kemampuan dan talenta kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 22 dengan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan, bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki,
supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Menjadi pengurus lingkungan, wilayah, dan Dewan Pastoral Paroki merupakan panggilan istimewa dari Tuhan untuk melayani gereja dan umat-Nya. Ini bukan hanya sebuah tugas yang sifatnya administratif, melainkan sebuah panggilan untuk mengambil bagian di dalam misi Yesus Kristus, yaitu melayani, mengembalakan, dan membawa kasih Tuhan ke setiap anggota umat. Sebagai pengurus lingkungan dan dewan pastoral, kita dipanggil untuk menjadi gembala bagi umat yang dipercayakan kepada kita dengan mengikuti teladan Kristus yang melayani dengan cinta, kerendahan hati, dan kesetiaan. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan? Yang pertama, menjawab panggilan Tuhan dengan ketaatan. Seperti dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3-4, para rasul memilih diakon-diakon untuk membantu di dalam pelayanan gereja, sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada doa dan pelayanan firman. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan bijaksana. Sebagai pengurus lingkungan, wilayah, dan dewan pastoral, kita dipanggil untuk meneladani ketaatan ini, untuk menjawab panggilan Tuhan dengan hati yang penuh kesediaan dan kepercayaan. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tetapi Dia memanggil kita yang sederhana untuk menjadi alat di tangan-Nya. Ketika kita diundang untuk menjadi bagian dari dewan pastoral, kita diajak untuk menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Berani berkata ya seperti Bunda Maria, meskipun kita mungkin merasa tidak layak atau ragu-ragu akan kemampuan kita. Tetapi percayalah, jika Tuhan sudah memanggil, Dia juga akan memampukan kita. Yang kedua, dengan melayani dengan hati seorang gembala. Sebagai Yesus sang gembala baik, memberikan teladan kepada kita bagaimana melayani dengan kasih yang tulus dan perhatian penuh terhadap setiap domba-dombanya. Seperti di dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sebagai pengurus lingkungan, wilayah, dan dewan pastoral, kita dipanggil untuk memiliki hati seorang gembala yang siap mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatian untuk mengembalakan umat Tuhan. Tugas kita adalah mendampingi mereka dalam suka dan duka, membawa mereka lebih dekat kepada Kristus, dan memastikan bahwa setiap anggota paroki merasa dicintai dan diperhatikan. Tidak ada domba yang terlalu kecil atau tidak penting. Setiap jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Yang ketiga adalah kerendahan hati di dalam pelayanan tugas sebagai pengurus lingkungan, wilayah, dan dewan pastoral. Bukan tentang posisi atau kekuasaan, melainkan tentang melayani dengan kerendahan hati. Seperti di dalam Markus 10 ayat 45, Yesus mengingatkan kita bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kerendahan hati adalah sikap yang diperlukan untuk melayani dengan tulus. Kita diundang untuk menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi, untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan untuk merangkul setiap orang dengan kasih yang murni. Seperti Yesus yang mencuci kaki para murid-Nya, kita dipanggil untuk melayani dengan kesediaan,
melakukan hal-hal kecil sekalipun yang mungkin tidak dilihat atau dihargai oleh orang lain, namun berharga di mata Tuhan. Yang keempat adalah kerjasama di dalam tubuh Kristus sebagai pengurus lingkungan, wilayah, dan dewan pastoral. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar. Seperti di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-14, Paulus mengajarkan bahwa meskipun kita adalah banyak anggota, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Setiap peran dan fungsi di dalam dewan pastoral sangat penting untuk membangun kesatuan dan misi paroki. Tugas kita adalah bekerja sama di dalam harmoni, saling mendukung, dan membangun gereja dengan semangat persaudaraan. Kita dipanggil untuk bersatu dalam visi dan misi gereja, untuk membawa umat kepada pemahaman yang lebih dalam akan iman, dan untuk menyatukan semua lapisan masyarakat di dalam kasih Kristus. Di dalam kebersamaan ini kita mampu menghadapi setiap tantangan dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui kebersamaan kita. Yang keempat adalah kerjasama di dalam tubuh Kristus sebagai pengurus lingkungan, wilayah, dan dewan pastoral. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar. Seperti di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-14, Paulus mengajarkan bahwa meskipun kita adalah banyak anggota, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Setiap peran dan fungsi di dalam dewan pastoral sangat penting untuk membangun kesatuan dan misi paroki. Tugas kita adalah bekerja sama di dalam harmoni, saling mendukung, dan membangun gereja dengan semangat persaudaraan. Kita dipanggil untuk bersatu dalam visi dan misi gereja, untuk membawa umat kepada pemahaman yang lebih dalam akan iman, dan untuk menyatukan semua lapisan masyarakat di dalam kasih Kristus. Di dalam kebersamaan ini kita mampu menghadapi setiap tantangan dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui kebersamaan kita. Yang kelima, menjadi saksi kasih Tuhan di tengah umat sebagai pengurus lingkungan, wilayah, dan dewan pastoral. Kita adalah wajah dan tangan Kristus di tengah umat. Misi kita bukan hanya menjalankan program-program gereja, tetapi juga menjadi saksi hidup bagi kasih Allah. Tugas ini mengajak kita untuk meneladani kehidupan Yesus yang penuh cinta, pengampunan, dan pengorbanan. Di dalam setiap keputusan, pertemuan, dan tindakan, marilah kita selalu ingat bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Umat akan melihat kasih Tuhan melalui kesabaran kita, pengorbanan kita, dan kebaikan hati kita. Setiap kali kita melayani, kita membawa harapan dan terang Kristus bagi mereka yang membutuhkan. Yang keenam, adanya perlu melayani sebagai tim. Pelayanan sebagai tim adalah aspek penting di dalam kehidupan gereja dan komunitas Kristen. Di dalam pelayanan, kita seringkali dihadapkan pada tantangan sehingga memerlukan kolaborasi dan kerjasama. Melayani sebagai tim bukan hanya memperkuat efektivitas pelayanan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip Kristen yang mendukung persatuan dan kebersamaan. Melayani sebagai tim mencerminkan prinsip persatuan dalam keragaman. Meskipun setiap anggota tim memiliki keunikan, bakat, dan peran yang berbeda, kita semua membentuk satu tubuh di dalam Kristus. Setiap anggota tim memiliki kontribusi yang berharga dan penting untuk mencapai tujuan bersama.
Marilah kita menghargai keanekaragaman di dalam tim pelayanan kita dan menyadari bahwa setiap peran, baik besar ataupun kecil, memiliki dampak yang signifikan. Dengan saling mendukung dan menghargai satu sama lain, kita dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan menciptakan harmoni di dalam pelayanan. Sebagai refleksi, marilah kita bersama-sama merenungkan dalam hati. Yang pertama, bagaimana cinta kepada Kristus dapat kita wujudkan? Yang kedua, apakah sikap-sikap yang menunjukkan kita sebagai seorang gembala? Setelah refleksi dapat dilanjutkan dengan sharing iman dari umat jika ada. Bisa ditanyakan ke umat, apa yang dapat saya lakukan di dalam pelayanan agar pelayanan saya menunjukkan kasih Kristus kepada sesama? Atau apakah ada kesulitan yang saya alami di dalam melakukan pelayanan? Apakah saya berhenti atau tetap setia di dalam pelayanan? Setelah sharing iman, kita lanjutkan dengan doa rosario. Setelah doa rosario selesai, dilanjutkan dengan litani Santa Maria yang diambil dari puji syukur nomor 214. Setelah litani Santa Maria selesai, dilanjutkan dengan doa umat dan akhirnya ditutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas pertemuan rosario yang ketiga, agar kami bersedia dipanggil sebagai pengurus wilayah, lingkungan atau paroki. Sehingga dengan talenta yang telah Engkau berikan kepada kami dapat mengembangkannya untuk melayani sesama dan Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pertemuan rosario ketiga sudah selesai. Marilah kita tutup dengan lagu penutup yang diambil dari puji syukur nomor 630 yang berjudul Ratu Rosari, atau dapat dipilih lagu lainnya. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Semoga pertemuan rosario ketiga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.